Oke, kalian lihat nih kodengan ini. Kayaknya ada nih 100 line kalian tulis nih print hello world semua. Kalian tahu nggak sih? Kalian tuh cukup ketik 2 line saja untuk menyelesaikan 100 line ini. Kalian tahu caranya gimana? Begini caranya. Oke, selamat datang di channel Python Keys. Seperti yang saya bilang kemarin di video keempat, yaitu video tentang if else. Di video kelima ini kita bakal belajar tentang yang namanya looping, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah perulangan. Nah, perulangan ini adalah cara program komputer untuk melakukan perulangan di baris kode kalian. Contoh simpelnya seperti ini. Contoh, kalian mau ngeprint 5 hello world. Kalau kalian nggak pakai yang namanya perulangan, kalian tinggal ngeprint hello world sebanyak 5 kali. Tinggal tulis tuh 5 line dengan printnya sama semua hello world. Sedangkan kalau pakai perulangan, kalian tuh contohnya tuh seperti ini. Kalian tuh nggak perlu tulis hello world sebanyak 5 kali. Kalian cukup tulis satu line aja hello world, kemudian melakukan sintaks perulangannya. Oke, di dalam Python ini ada 2 jenis perulangan, yaitu ada for dan ada while. Cuma ada lagi tambahan nih untuk nge-break atau untuk menghentikan perulangannya, yaitu break dan continue. Untuk perulangan for itu adalah perulangan yang kalian bisa batasi nih perulangannya itu ada berapa. Sedangkan kalau while itu kalian bisa membuat perulangan while ini untuk perulangan yang tidak ada hentinya gitu. Mungkin kalau lebih dijelaskan tuh agak gimana ya. Jadi kita bakal langsung lihat aja nih contohnya untuk perulangan for. Oke, ini yang saya bilang tadi. Kita punya nih hello world sebanyak 5. Tidak menggunakan perulangan for. Kemudian kalau kalian menggunakan for, sintaksnya kira-kira seperti ini. For i in range 5. Yang 5 nih artinya kalian bakal mengulang baris code ini sebanyak 5 kali. Kemudian isinya adalah print hello world. Maka kalau output yang dihasilkan yaitu adalah sama, yaitu print hello world sebanyak 5 kali. Jadi bisa dilihat ya, kalau kalian nggak pakai perulangan sama kalian pakai perulangan, itu kodenya tuh berbeda sekali. Kalau kalian tidak pakai perulangan, itu makan banyak kode, makan banyak tenaga, makan banyak waktu ya pastinya. Sedangkan kalau kalian pakai perulangan, itu kodenya jadi lebih gampang dibaca. Kemudian tenaga yang dibutuhkan juga pasti lebih sedikit, otomatis waktu juga lebih sedikit yang untuk kalian gunakan. Kemudian itu untuk for. Kalau untuk while ya adalah perulangan yang kalian bisa gunakan dengan perulangan tidak terbatas. Tapi kalian tetap bisa gunakan while ini dengan perulangannya terbatas gitu. Ini kita buat contoh aja ya, untuk perulangan yang nggak terbatas. So, di sini ada kita buat variabel angka sama dengan 0. Kemudian while angka lebih dari 3, maka print hello world. Maka kalau program ini dijalankan, kalian bisa lihat sendiri ya, itu outputnya banyak banget, itu nggak berhenti. Karena ini cara bacanya adalah selama angkanya lebih dari 3, print hello world. Karena angkanya adalah 0, nggak pernah bertambah sama sekali, maka output yang dihasilkan adalah selalu hello world terus tanpa henti. Jadi untuk kalian menangani permasalahan ini, kalian bisa menggunakan while dengan kondisi perulangan tertentu atau terbatas. Ini kalian bisa tambahkan ada namanya sintaks angka plus sama dengan 1. Nah, angka plus sama dengan 1 ini adalah operator dalam pattern. Nah, ini kita bakal bahas lebih lanjutnya di video ke-6. Jadi untuk ini kan sudah tahu aja kalau ini tuh artinya setiap perulangan dilakukan maka angkanya bakal ditambahkan 1. Oke, kalau cara bacanya berarti while angka lebih dari 3, print hello world. Oke, kalau dilihat nih dari struktur codingannya, while angka lebih dari 3, jadi selama angkanya tuh lebih dari 3, print hello world. Jadi kalau program ini dijalankan, maka program ini akan terus berjalan tanpa henti karena angkanya itu tetap 0. Karena 0 itu kurang dari 3 itu adalah false, maka program ini akan terus berjalan sampai angka ini bernilai lebih dari 3. Karena di sini nggak ada lebih kalau untuk penambahan, maka dia akan terus berjalan nih sampai nanti gitu. Kemudian di sini kita bisa membuat nih untuk menangani kasus ini, yaitu looping tanpa henti. Kalian bisa membuat logika tambahan nih. Di codingan kalian bisa tambahkan angka plus sama dengan 1. Nah, angka plus sama dengan 1 ini adalah logika operasi dari aritmatika. Jadi sebenarnya logika aritmatika ya. Nah, untuk ini kita nggak bakal bahas karena kita bakal bahas nih video ke-6. Jadi untuk ini kan hanya sekedar tahu aja lah, untuk ini adalah operasi aritmatika. Jadi ini angka plus sama dengan 1. Jadi selama perulangan dilakukan, maka angkanya bakal ditambahkan 1. Oke, sini setiap ini perulangan pertama nih, maka variabelnya ditambah 1. Jadi untuk pertama perulangan tuh hello world,
Dan yang kedua, dia karena masih ini 2 kan, jadi kan udah peluangan kedua, berarti angka ini sama dengan 2. Di apakah 2 lebih dari 3? Jawabannya yes, maka dia akan print lagi hello world. Kemudian 3 nih, apakah 3 itu lebih dari 3? Jawabannya enggak ya, karena 3 itu tidak sama dengan 3 atau tidak lebih dari 3, maka peluangan ini dihentikan. Maka output yang dihasilkan adalah print hello world sebanyak 2 kali. Itu untuk menangani kasus while looping tanpa henti. Jadi kalian bisa lihat nih, while yang kalian bisa gunakan untuk kasus looping tanpa henti, dan kalian bisa buat while juga membuat looping dengan kondisi atau dengan looping yang kalian mau. Tadi ada saya singgung nih tentang break gitu. Nah, break itu adalah cara kita keluar paksa dari perulangannya. Oke, mungkin contohnya seperti ini. Kita buat looping baru aja. Kita buat looping for i in range 10, dan if i sama dengan 5, break, kemudian kalian print angka i. Nah, kalau program ini dijalankan, itu hanya akan nge-print 1 sampai 4. Mari kita udah buat nih, rasanya kan 10 kan, harusnya dia tuh nge-print 1 sampai 10. Tapi kenapa di sini hasilnya adalah 1 sampai 4? Karena di sini ada keyword atau sintaksnya namanya break. Kalian bisa lihat nih, for i in range 10, maka perulangan ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian if i sama dengan 5, artinya kalau perulangan itu sebanyak 5 kali dilakukan, maka break artinya keluar dari perulangan. Maka setelah perulangan selanjutnya, yaitu perulangan ke-6, 7, ke-8, ke-9, dan ke-10, itu tidak dilakukan karena break ini bakal keluar dari loopingan secara paksa. Oke, itu untuk break. Sekarang ke continue yang saya bilang tadi. Continue ini adalah cara kita melakukan atau melewatin suatu perulangan itu. Contoh, sama seperti tadi, kita nih punya perulangan nih for i in range 10, berarti perulangan ini bakal dilakukan sebanyak 10 kali. Dan di sini ada keyword continue. Jadi if i sama dengan 5, continue, dan banyak print angka i atau angka perulangannya. Kalau program ini dijalankan, maka di sini tetap nih kita ini 1 sampai 10. Tapi kalian bisa lihat kalau angka 5 ini nggak ada ya. Maka karena ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 10. Karena angka kelima ini di continue atau perulangan itu dilewatkan. Oke, seperti itu. Itu untuk break dan continue. Jadi untuk perulangan itu seperti ini aja materinya. Kalau kalian mau bertanya, silahkan aja bertanya di kolom komentar. Kemudian sama seperti kemarin, kita bakal ngasih source code-nya di deskripsi dalam GitHub. Kemudian kami bakal kasih quiz juga untuk kalian latihan dalam materi perulangan ini. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa tunggu next videonya, yaitu tentang yang saya bilang tadi, tentang operasi aritmatika.